dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan, hingga pada saat malam ini kami berkumpul lagi untuk pendalaman Alkitab ya Tuhan, dan juga pada saat ini karuniakan Roh Kudus-Mu kepada Bapak Bukuan supaya dapat memberikan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan, dan kiranya itu semua berasal dari-Mu saja, dan kiranya menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kami. Pimpin kami acara sepanjang malam ini ya Tuhan, dan ampunlah dosa dan salah kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan Bapak Bukuan. Baik, saudara sekalian, selamat malam, selamat sore, atau selamat pagi, di mana saja saudara berada. Shalom bagi kita semua, ya, salam sejahtera. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang khotbah di atas bukit, yaitu Matius 5, 6, dan 7 adalah khotbah terlengkap dari Yesus yang dicatat dalam Injil, dan pengajarannya begitu universal, dikenal oleh orang seluruh dunia, dan menyentuh kehidupan kita. Jadi malam ini kita akan belajar satu khotbah atau ajaran Yesus tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran. Dan saya percaya cara yang Yesus tawarkan adalah cara yang bagus, ya. Jadi itu sebabnya mari kita belajar bersama. Saya akan gunakan waktu kira-kira 30 menit untuk presentasi, dan setelah itu kita akan tanya jawab seperti biasa. Saudara siapkan pertanyaan ya untuk diskusi. Baik. Oh, sebentar ya, saya belum share screen. Oke. Ya. Mari kita belajar saudara sekalian ya, bagaimana mengatasi kekhawatiran ya, topik yang masalah yang dialami oleh banyak orang. Mari kita belajar. Outline pelajaran hari ini saya beri 3 bagian, yaitu satu, kita akan belajar latar belakang Yesus mengajarkan kekhawatiran ini. Yang kedua, bagaimana mengatasi kekhawatiran ya. Yesus memberikan 5 tips ya. Saya rangkumkan dalam 5 tips. Yang ketiga, kita mengambil aplikasi ya. Baik. Yang pertama kita belajar tentang latar belakang kenapa Yesus mengkhotbahkan tentang kekhawatiran. Nah, kalau saudara baca, Yesus berbicara tentang kekhawatiran kan di Matius 25, 6 ayat 25. Dan saudara perhatikan di dalam Matius 6 ayat 25, Yesus menggunakan kata ini ya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Nah, karena itu kelihatannya ada sambungannya dengan sebelumnya. Nah, di ayat sebelumnya, saudara perhatikan, nah begitulah cara kita belajar Alkitab ya, kontekstual, maka ayat akan menolong menjelaskan ayat berikut ya. Di ayat sebelumnya Yesus berbicara tentang mengumpulkan harta di dunia. Yesus bilang jangan kamu kumpulkan harta di bumi, nanti banyak pencurinya, tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Nah, orang di dunia ini memang susah kalau mau cari surga ya. Orang lebih suka cari dunia karena apa? Khawatir nggak bisa makan. Kalau surga, mereka nggak khawatir, nggak masuk ya. Nah, karena banyak orang khawatir tentang harta, Yesus dalam Matius 5 melanjutkan memberikan solusi supaya kamu suka mengumpulkan harta di surga, kamu harus mengatasi kekhawatiran. Jadi kita tahu bahwa Yesus memberikan pelajaran mengatasi kekhawatiran supaya kita mau cari surga. Dan memang saudara sekalian, harta benda di dunia ini adalah sementara. Hidup kita hanya temporary. Tetapi perkara yang kekal itulah yang harus kita pelajari. Jadi jangan lupa ya, jangan terbalik. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan khawatir ya soal uang di dunia ini. Apa yang Yesus sebut, nasihatkan supaya jangan kita khawatir? Dalam Matius 6 ayat 25 secara lengkap saya baca ya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan apa? Hidupmu, akan apa? Apa yang kamu makan atau minum ya. Dan akan apa lagi? Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Dan saudara bisa tambahkan daftarnya.
akan masa depan anak-anak, akan masa depan pekerjaan kita. Nanti kalau saya tua harus hidup bagaimana? Jadi Yesus sedang mengajarkan kita bagaimana mengatasi semua kekhawatiran ini. Mari kita lihat sekarang bagian yang kedua, lanjut. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran menurut Yesus. Mari kita baca mulai dengan ayat yang 25. Di dalam 25 ini mengandung tips nasihat Yesus ya. Yesus berkata, jangan khawatir akan hidup, akan tubuh, akan pakaian, dan perhatikan kalimat berikutnya. Yesus katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Yesus mengajak kita untuk memikirkan dua kata. Perhatikan hidupmu, perhatikan tubuhmu, jangan dirusak oleh kekhawatiran. Jadi saya simpulkan begini, ajaran Yesus tentang bila mana kekhawatiran muncul, apa yang harus kita lakukan. Ingatlah bahwa hidup dan kesehatan lebih penting. Makin kita khawatir, makin rusak hidup kita, tubuh kita. Apa rupanya bahaya kekhawatiran? Penyakit, bahkan kematian ya. Mari saya kutip beberapa dokter ya, perkataan dokter untuk meyakinkan kita ya. Kekhawatiran bisa membunuhmu menurut dokter Alexis Carrel, pemenang hadiah Nobel kedokteran, dia katakan, businessmen who don't know how to fight worry will die young. Menarik sekali ya. Worry, kekhawatiran bisa bikin kita mati muda. Seorang penulis rohani yang terkenal namanya Ellen G. White di dalam buku yang laris sekali, sudah menjadi klasik sekarang, Desire of Ages. Halaman 330, saya kutip ya. The continual worry wearing out the life forces. Kekhawatiran bisa bikin kita pendek umur, tenaga hidup kita habis. Ya. Seorang dokter dari Sanfe Hospital, dia mengatakan begini, 70% penyakit bisa sembuh sendiri seandainya kekhawatiran disingkirkan. Kekhawatiran itu penyakit maya virtual, tetapi hasilnya nyata sekali, yaitu borok lambung, gangguan syaraf, penyakit jantung, insomnia, sakit kepala, dan lain-lain. Jadi ini penyakit yang tidak nyata, hasilnya benar-benar nyata. Jadi saudara sekalian, Yesus berkata apa? Bukankah hidup itu lebih penting dan tubuh itu lebih penting? Jadi ingatlah, ya kalau kekhawatiran muncul, inilah kuncinya. Yesus mengajarkan kita untuk sadar bahwa kesehatan kita lebih penting. Dan miliklah kemauan untuk mengatasinya. Kalau tidak, saya bisa mati muda, mati cepat. Jadi inilah kunci pertama yang Yesus ajarkan. Sekarang kita lanjut. Pelajaran tips kedua yang Yesus ajarkan terdapat di dalam Matius 6 ayat 26. Yesus berkata, melanjutkan pelajaran, dia bilang, pandanglah burung di langit. Angkat matamu, lihat langit. Burung itu tidak pernah menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, ya, lumbung, maksudnya tidak punya gudang, bahkan dia nggak punya ijazah, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apa yang Yesus maksudkan ini? Lanjut, Yesus juga mengajarkan untuk di dalam ayat 28 dan 29, Yesus berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi selain memperhatikan burung, Yesus bilang lihat bunga, ya, lihat bunga. Jadi Yesus sedang memberikan tips yang kedua, yaitu
perhatikanlah alam, geserlah fokus, tetaplah aktif, sibuk. Jangan ngelamun, jangan ngelantur, nanti makin khawatir ya. Ya, pandang burung, lihat bakung. Itu artinya apa? Perhatikan alam. Semakin kamu belajar dari alam, kekhawatiran semakin hilang. Kemudian geser fokus, ya, geser perhatian. Makin kita memperhatikan, memikirkan kekhawatiran kita, kekhawatirannya makin besar, Tuhannya makin buram, makin kecil ya. Tuhan makin kecil, urusan kita makin besar. Kemudian Yesus mengajarkan, lihat burung, lihat bunga. Artinya carilah fakta, tanya, baca, selidiki, cari informasi, cari faktanya. Baru kita mengambil kesimpulan. Lalu Yesus katakan, ya kamu aktiflah di ladang, ya kamu main ke gunung, kamu lihat burung, itu artinya sibuk, tetap aktif supaya tidak ada waktu untuk khawatir. Baik, geser fokus ya. Saudara yang tahu memotret tentu saja mengerti tentang fokus ya. Kalau saudara fokus di sesuatu, yang lain jadi buram, bukan? Kalau saudara sorot ke yang jauh jelas, yang dekat buram. Begitu juga kalau sorot di tengah, yang pinggir jadi buram. Jadi geser fokus, maka problem akan menjadi buram. Ya, kalau kita pikir terus, maka kekhawatiran kita makin jelas. Jadi dalam mencari kebahagiaan, ya, ini dalam tulisan Ellen White di dalam Testimonies volume 3, ini saya kutip ya. Dalam mencari kebahagiaan, engkau membuat kesalahan serius. Bila mana engkau memikirkan diri sendiri terlalu banyak, engkau tidak akan pernah bahagia. Kenapa kita terlalu sering khawatir dan berlama-lama khawatir? Karena yang kita kasihanin itu diri sendiri. Diri terus. Memikirkan diri sendiri akan menjadikan pikiran kita makin sakit ya. Jadi geser fokus. Yang lain apa? Tetap sibuk dan aktif ya. Ada seorang yang terkenal, Perdana Menteri Inggris pada zaman Perang Dunia Kedua, Winston Churchill. Dia ditanya, apakah Anda pernah worry? Dia bilang, worry? I'm too busy to worry. Bagus sekali, bukan? Wow, saya nggak pernah khawatir. Karena apa? Saya aktif, saya terlalu sibuk untuk khawatir. Dan di dalam dunia psikologi ada sebuah terapi untuk orang yang suka khawatir, adalah namanya occupational therapy. Apa itu occupational therapy? Orang yang khawatir ini suruh kerja, suruh melayani. Ya, di Amerika ada satu eksperimen, sebuah rumah sakit melatih orang sakit jiwa, bukan diobati. Mereka suruh mengobati orang lain, menghibur orang lain, melawat orang lain, menguatkan orang lain. Hasilnya apa? Orang-orang gila ini lebih cepat sembuh daripada orang gila di terapi terus. Jadi rupanya bekerja sibuk memperhatikan orang lain itu adalah sebuah terapi ya, tetap sibuk dan aktif. Nah, saudara sekalian, kemudian kita harus, kalau kita khawatir, kumpulkanlah fakta, kata Yesus ya, perhatikan burung ya. Fakta akan mengurangi kekhawatiran. Contoh bagi orang-orang yang takut terbang ya, ada teman saya nggak berani naik pesawat terbang, takut cilaka, takut ketinggian ya. Ternyata kalau kita belajar fakta ini, kecelakaan mobil terjadi 1 dari 5.000 mobil, tetapi kecelakaan pesawat terbang adalah 1 dari 1 juta kejadian. Jadi jarang sekali pesawat terbang jatuh, tapi orang lebih banyak yang takut naik pesawat terbang bukan daripada naik mobil ya. Saya pernah perhatikan waktu saya naik pesawat terbang, sebelum terbang banyak sekali yang berdoa. Saya kira khawatir ya. Tapi kalau saya naik bis ya, saya perhatikan kiri kanan enggak banyak yang berdoa. Jadi orang lebih khawatir naik pesawat terbang, padahal ke pesawat terbang itu jarang jatuh. Cuman kalau jatuh ya mati semua ya. Jadi bagi yang takut terbang, kumpulkanlah fakta, kekhawatiran kita akan berkurang. Ini ada kolam renang ya. Seandainya saya tutup ini ya,
tutup kedalamannya 0,9 meter, saya tutup, ya itu pendek kan. Tapi saudara mungkin tidak pernah berenang, tidak bisa berenang, lihat air kolam itu takut sekali untuk masuk ya. Misalnya, ayo masuk, masuk, masuk. Tetapi begitu saudara lihat faktanya bahwa kedalamannya cuma 0,9. Wah, kalau saudara tahu kedalamannya, hati saudara akan jadi tenang. Kekhawatirannya berkurang. Seorang guru renang saya, dulu saya belajar berenang, dia bercerita, konsep masuk dalam air harus tenang katanya. Dia bilang, pernah ada orang kecemplung dalam kolam cuma 1 meter dalamnya dan mati tenggelam. Kenapa? Panik. Begitu dia jatuh, karena dia tahu nggak bisa berenang, langsung dia panik dan mati di kolam 1 meter. Seandainya dia tahu bahwa kolamnya cuma 1 meter, ya nggak mati. Kan? Jadi saudara sekalian, kalau kita khawatir, kumpulkanlah fakta, kekhawatiran akan berkurang. Baca, selidiki, bertanya. Mari kita masuk ke tips yang ketiga. Ajaran Yesus. Matius 6 ayat 27. Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa yang di antara kamu karena kekhawatirannya bisa bikin hidup itu lebih lancar? Karena khawatir loh ya. Jadi apa yang Yesus sedang ajarkan kepada kita? Tadi kan kalimat tanya ya. Jadi Yesus mau kita mengajukan pertanyaan kalau kekhawatiran itu hinggap di dalam hati kita. Tanyakan pertanyaan ini. Apa sih yang saya khawatirkan? Dan belajarlah untuk menerima kenyataan yang terburuk. Tanya begini, emang akibatnya apa sih? Apa bisa saya jadi mati? Kalau mati, apa yang harus saya lakukan? Kira-kira begitu. Bakal mati, apa yang harus saya lakukan? Jadi kita bisa berhitung kerugian terbesar. Dan setelah itu, dengan tenang, kita boleh cari jalan keluar. Begitulah maksud Yesus ya. Ajukan pertanyaan. Memangnya kekhawatiran saya ini apa sih akibat terburuknya? Ini saya ambil dari ilustrasi dari buku Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living. Dia katakan begini, penemu AC modern namanya William Carrier. Bagaimana dia Mr. Carrier ini menemukan AC? Suatu hari dia bikin kesalahan. Sistem AC di perusahaannya, dia masih muda, baru tamat, bukannya lancar, malah jadi mempet karena kesalahan dia. Dan akibat itu, semua sistem AC di perusahaannya itu tidak bisa jalan, dan dia mulai khawatir sekali, malamnya nggak bisa tidur. Dia takut apa? Besok siapa tahu saya dipecat, ini pekerjaan baru beberapa bulan saya jalani, bagaimana masa depan saya, bagaimana dengan gaji saya, bagaimana dengan orang membiayai orang tua saya. Banyak sekali yang dia khawatirkan. Apa yang William Carrier ceritakan dalam hidupnya, dia bilang, malam itu saya berpikir, apa peristiwa terburuk yang akibat terburuk terjadi dengan kesalahan saya ini? Mungkin saya akan dipecat. Dan kalau saya dipecat, apa yang akan saya lakukan? Lalu dia dan tenang berpikir bahwa, oke, saya akan perbaiki pelan-pelan. Dan seandainya saya dipecat, saya akan coba cari pekerjaan lain. Jadi dengan tenang, dia mengambil keputusan, dan akhirnya, singkat cerita, besoknya dia menemukan penyebab AC ini tidak dingin, dan akhirnya dia menemukan cara membuat AC nggak bisa tersumbat lagi. Dan dia menemukan AC modern. Dan AC, dia mendirikan kemudian perusahaan bernama Carrier. Jadi inilah kisah William Carrier, bagaimana cara dia mengatasi kekhawatiran. Ya. Dale Carnegie dalam buku How to Stop Worrying and Start Living mengutip kata yang bagus ini. Dia katakan, confusion is the chief cause of worry. Jadi apa? Confusion, bingung ya. Kalau orang Sunda bilang kawer, bingung ya. Wah, sepertinya berantakan ini hidup saya. Karena berantakan inilah dia makin khawatir ya.
Kemudian dia juga kutip kalimat yang bagus. Saya kutip kalimat yang bagus ini ya, katanya, setengah kekhawatiran di dunia ini terjadi karena orang berusaha mengambil keputusan sebelum mengumpulkan fakta dan pengetahuan yang cukup. Jadi terburu-buru ya berkhawatir. Baik, jadi tadi tips yang ketiga sudah kita selesaikan, yaitu ajukan pertanyaan. Emangnya apa hasil terburuknya? Kemudian kita dapati di pelajaran dari Yesus, Matius 6 ayat 34 ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baik. Apa yang Yesus sedang ajarkan kepada kita? Bahwa pikul beban hari ini saja ya. Jangan pikul beban yang kemarin dan pikul beban besok. Pikul yang hari ini saja. Maka walaupun kita ada kekhawatiran, tetapi itu akan menjadi begitu ringan. Oke, boleh kita mute. Ada suara yang host mungkin boleh bantu ya di mute suara ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Yesus sedang mengajarkan bahwa ya tutup pintu kemarin dan tutup pintu kekhawatiran besok, pikul khawatir yang hari ini saja, maka beban kamu akan jadi ringan ya. Jadi seringkali beban hidup kita jadi berat. Karena apa? Kesalahan kita yang kemarin kita ambil. Kesusahan besok kita pikul. Ditambah dengan kekhawatiran hari ini. Siapakah yang kuat untuk menanggung semua beban ini? Nggak ada yang kuat. Satu kali ada seorang yang sangat stres. Dan dia menemukan jawaban dari stresnya, kekhawatirannya, karena melihat istrinya cuci piring. Dikisahkan bahwa dia waktu lagi stres, khawatir, dia lihat istrinya cuci piring. Dan dia tiba-tiba bertanya dalam hati begini, istri saya udah menikah sama saya 30 tahun. Dan dia nggak pernah pusing ya, berapa piring yang saya sudah cuci ya. Ibu-ibu pernah hitung berapa piring yang ibu sudah cuci? Jangan dihitung-hitung. Kalau ibu hitung piring yang dicuci, nanti sakit kepala dan khawatir ya. Bayangkan pria-pria kalau mau menikahi seseorang dan kamu beritahukan kepada istrimu bahwa kamu kalau menikah sama saya, satu hari cuci piring akan kira-kira ya 20 biji dengan gelas-gelasnya, lalu kali 365 hari, berarti setahun kamu akan mencuci ribuan piring, dan kamu kalau hidup bersama saya 50 tahun, kamu akan mencuci, wow, jutaan piring. Kira-kira ini khawatir nggak ini istri? Saya kira takut ya, waduh, gua disuruh jadi tukang cuci piring. Jadi begitu orang yang khawatir ini melihat istrinya cuci piring, lalu dia menemukan sebuah kesadaran. Istri saya tidak pernah pusing soal piring besok. Dia hanya berpikir bahwa piring hari ini saya cuci saja. Ya besok piring kotornya ya cuci lagi. Jadi pikullah beban yang hari ini saja. Kemudian kita lihat tips yang kelima yang Yesus ajarkan di dalam Matius 6 ayat 33 ya. Yesus bilang untuk mengatasi khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa maksudnya? Semua yang kamu khawatirkan, makanan, pakaian, kesehatan, itu akan Tuhan tambahkan. Tuhan akan mencukupkan kepadamu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Carilah dahulu kerajaan Allah. Dengan kata lain, Yesus bilang begini, kamu hidup di dunia ini, carilah kekuatan yang lebih tinggi. Sebab dengan memiliki sahabat di tempat yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa, hidup kamu akan jadi tenang. Sama seperti anak kecil. Kalau dia bertemu dengan ayahnya, dia akan lebih tentram. Jadi carilah Tuhan, belajarlah firman-Nya,
Dan setelah belajar firman-Nya, milikilah iman. Ya, banyak orang sudah belajar firman, tapi tidak mempercayainya. Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat 30 Yesus bilang apa? Hai kamu orang kurang percaya. Untuk orang yang khawatir Yesus bilang, hai kamu orang yang kurang iman, maksud Yesus. Jadi kekhawatiran muncul karena kita kurang percaya kepada janji Tuhan. Jadi tips kelima, cara mengatasi kekhawatiran, Yesus bilang, belajar firman Tuhan, cari Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan, dan serahkan sama Dia. Percaya setiap janjinya. Sebuah penelitian ilmiah dilakukan oleh Duke University, judulnya Peace of Mind. Di dalam laporannya mereka menemukan bahwa 8 ciri orang yang bahagia dan damai. Ya, cirinya mungkin yaitu tidak curigaan, ya, tidak hidup mengingat masa lalu, bla bla bla, ada humor, kasih, ya, dan puas dengan kehidupan, tidak harapkan terlalu banyak. Dan yang ke-8 yang menarik perhatian saya, dia katakan apa? Ciri orang yang pikirannya damai adalah percaya kekuatan yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Baik, ini cara kelima dan juga cara menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup kita, ya. Yesus berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Artinya apa? Artinya Tuhan kamu taruh sebagai nomor 1 dan di depan. Materi itu kamu anggap 0 dan taruh di belakang. Ya, dan memang materi yang kita miliki suatu hari hasilnya 0 juga, bukan? Ya. Jadi pakai bahasa matematik gini, ada 2 cara untuk hidup. Cara yang pertama adalah angka 1 taruh di depan dan 0 kekhawatiran kita dan kebutuhan dunia taruh di belakang, maka angkanya akan menjadi besar, bukan? Atau cara kedua, taruh 0 di depan, khawatir, dan Tuhan yang paling belakang. Kita akan dapatkan angka yang kecil sekali. Jadi inilah 2 cara hidup yang Yesus tawarkan kepada kita. Dan sebagai ringkasan, saudara sekalian, hari ini kita telah belajar bagaimana mengatasi kekhawatiran menurut Yesus. Nomor 1, ingatlah bahwa kesehatan dan hidupmu lebih penting. Kesehatanmu jadi taruhannya. Yang kedua, geser perhatian. Tetaplah sibuk. Yang ketiga, tanyakan pertanyaan ini. Apa sih yang saya khawatirkan? Dan belajarlah menghitung kenyataan yang paling buruk yang bisa terjadi. Yang keempat, pikul beban yang hari ini saja. Khawatir yang hari ini saja, yang besok, yang kemarin, jangan dipikul. Dan yang kelima, Yesus bilang, cari Tuhan dan pelajari Alkitab. Jadi, saudara sekalian, inilah 5 tips yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, sekarang, bagian terakhir, saya ingin ajak kita untuk mengambil sebuah aplikasi. Pertanyaannya adalah, apakah khawatir itu bisa diatasi? Baik. Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 22 begini. Semuanya itu, yaitu makanan, pakaian, kebutuhan dunia itu, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, kata dicari atau dibiasakan, dikhawatirkan oleh bangsa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan perkataan lain, Yesus mengatakan bahwa kebiasaan khawatir adalah sebuah kebiasaan bangsa-bangsa lain. Dengan bahasa yang sederhana, kita boleh katakan juga bahwa kekhawatiran itu sebenarnya sebuah habit, sebuah kultur, sebuah culture yang dibentuk. Ya, dulu waktu kita lahir kecil kan nggak pernah khawatir. Makin dewasa kita latihan, belajar. Jadi kekhawatiran ada, menurut Yesus adalah sebuah habit, sebuah kebiasaan yang dilatih. Kalau sebuah kebiasaan itu dilatih, maka kita yakin bahwa kekhawatiran bisa diubah. Ada sebuah pepatah yang bagus ya, dalam bahasa Inggris dikatakan kita tidak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Ya, kekhawatiran itu kita ibaratkan burung,
tetapi kita bisa cegah kekhawatiran bersarang di kepala kita. Jadi kalau burung mau hinggap, kekhawatiran mau datang, usir. Sekali usir, maka burung itu tidak pernah bisa bersarang. Dengan kata lain, begitu kekhawatiran muncul, latih untuk buang dia saat itu juga. Bukankah kita waktu kecil lahir tanpa khawatir? Mengapa kita sering khawatir? Karena kita latih, biasakan bertahun-tahun. Sama seperti belajar gosok gigi. Dulu waktu kita kecil, lahir nggak bisa gosok gigi, bukan? Ayah kita mengajar kita untuk gosok gigi. Hari ini kita menggosok gigi bahkan tanpa berpikir sudah jadi habit kita. Bagaimana dengan kekhawatiran? Bukankah itu adalah sesuatu yang kita latih, kita biasakan dari perjalanan kita dari kecil menjadi dewasa. Sekarang waktunya kita untuk latih kembali dan kalahkan kebiasaan khawatir. Semoga pelajaran hari ini menolong saudara untuk menjadi pemenang, mengalahkan khawatir. Dan mulai hari ini kita akan menjadi orang yang berbahagia. Terpuji nama Tuhan karena nasihat untuk mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita diskusi dan tanya jawab. Bapa dalam surga, terima kasih. Sungguh firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi hidup kami. Adalah penuntun buku kehidupan yang terbaik. Kami terima kasih malam ini telah belajar bagaimana mengatasi kekhawatiran. Mungkin di antara pendengar ada yang mengalami masalah ini pada saat ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk punya niat yang kuat untuk mulai melatihnya hari ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami akan menjadi pemenang mengatasi kekhawatiran. Diberkati semua pendengar, damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kami sekalian, dan tolonglah kami selama kami berdiskusi, biarlah kami boleh saling menguatkan satu yang lain dan memperjelas pengertian akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami panjatkan ini semua dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.